Travelnya sudah seperempat abad lebih. Alhamdulillah melayani orang tuh ternyata cocok saya. Nah ini melayani orang Buktinya ini apa kan sudah seperempat abad lebih seperempat abad lebih. dalam hal haji dan umroh. Nah, Dalam hal TKI sudah 30 tahun lebih. istilahnya ini sudah berpengalaman Ya, dan tidak diragukan lagi. insya Allah begitu. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini kita jumpa lagi di podcast Memorandum TV. Nah, tamu kita spesial hari ini adalah Haji Zainal Abidin. Beliau adalah owner dan founder dari Atria Tour and Travel. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ini Pak Haji. Ini kan bicara mengenai pameran umroh dan haji. Atria ini sudah 2 kali ini berpartisipasi nanti rencananya di September nanti. Ngomong-ngomong ini pasti kan ada perjalanan yang harus dilalui Pak Haji sebelum mendirikan Tour and Travel ini. Mungkin bisa diceritakan awal mula Pak Haji ini mendirikan Tour and Travel. Monggo Pak Haji. Ya, panjang memang ceritanya. Ya, ada apa-apa Haji. Kita punya space waktu yang banyak. Oh, alhamdulillah. Dan menarik jika diceritakan. Nah, itu yang ditunggu pemirsa. Bahkan akan saya susun sebagai autobiografi itu. Mantap ini. Luar biasa. Jatuh bangun di dalam usaha sejak muda dulu ya. Nah, ini yang ditunggu. Ya, terakhir ternyata cocok di pelayanan jasa ya. Pelayanan jasa. Jasa untuk menyenangkan orang, untuk membuat orang lain tersenyum Nah, ini. ketika dilayani. Itu rupanya yang menginspirasi dan yang membuat kami cocok, yang tidak begitu seperti dahulu. Dulu jatuh bangun. Usahanya apa? Usahanya Pertama kali Pak Haji. Dari mulai supplier bahan bangunan, Supplier bahan bangunan, ya, terus kemudian perkapalan ya, perkapalan juga. mengangkut TKI ke Tanjung Pinang ya. TKI ke Tanjung Pinang. Iya. Ke Malaysia tapi melalui Tanjung Pinang gitu. Ya. Jadi kita bikin kapal, bangun kapal kayu ketika itu untuk mengangkut orang gitu. Ya. Misalnya, ya setelah itu masanya itu habis Masanya habis. karena aturan dan regulasi tidak memungkinkan lagi ya, perkembangan teknologi dan sebagainya ya, regulasi sudah semakin bagus dan semakin lengkap, maka muncul kami banting setir. Kenapa kita banting setir? Dari kapal ke ayam. Peternakan ayam. Peternakan ayam ya. Jadi kapalnya dijual Iya, ya, dijual dijadikan modal ayam. agak melenceng sedikit atau jauh ini? Iya, melenceng jauh. Jauh ya. Tapi apa yang paling mungkin dirambah ketika itu ya, itu yang kita lakukan, tidak usah menunggu kondisi yang ideal. Ayam daging atau petelur Pak Haji? Ayam daging, Ayam daging dulu. ayam potong. Ayam potong. Jadi ternyata dia hanya bertahan 3 tahun. Kenapa Pak Haji? Ayamnya makan kapal, modalnya dihabis. Ayamnya mati. Ayamnya mati. Ketika ayam makan kapal, Ya, istilahnya makan kapal ya. Iya kan, jadi mati gitu loh. Iya. Terus Kena ND gitu. Total habis. Habis gitu ya kita tak boleh menyerah. Langsung ada usaha telur ya. Ayam telur. Ya, telur dan ayam itu kan sesuatu yang asik ditanyakan mana yang dulu. Dulunya mana ayam? Yang dulu ayam saya. Saya dulu ayam. Dulu ayam. Soalnya dagangnya ayam dulu. Iya. Ayam Telur. potong. Nah, di tengah-tengah telur itu sedang lagi ini ya, rupanya ada orang yang menawarkan pekerjaan jasa penempatan TKI ke luar negeri gitu. Nah, ini mungkin cikal bakalnya ini. Ya. Penempatan TKI. Kita kami menjadi perwakilan dari sebuah perusahaan di Jakarta penempatan. Dan ternyata jadi agen, jadi cabang itu tidak enak ya, karena kita tidak bisa menentukan. Ya. Tidak bisa menentukan kebijakan. Ya, betul. Bikinlah perusahaan sendiri itu. 2 tahun menjadi agen orang lain, cabang orang lain. Tahun ketiganya saya sudah mendirikan sendiri itu. Nah, ternyata itulah yang bisa menyelesaikan berbagai masalah-masalahan masa lalu dan akibatnya berkembang. Kalau berkembang, kami takdirkan oleh Allah tahun 96 naik haji gitu. Lu naik haji Ya. 96. Ya, ketika naik haji di sana ternyata kami bertemu dengan banyak orang yang butuh bimbingan dan pendampingan. Kami secara religi ya tidak pernah haji. Ya. Ya, baru yang pertama kali ke Mekah dan itu berhaji. 96 itu Pak Haji. 96. Ketika itu saya mendapatkan fasilitas visa dengan menggunakan paspor hijau masih ada ketika itu. Paspor hijau. Saya berangkat dengan istri saya hanya berdua. Ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki perjalanan paspor hijau yang sama. Yang mereka bingung
Akhirnya mereka itu minta bergabung dengan saya, minta pendampingan dan sebagainya. Dan saya suka, senang. Senang melayani orang. Melayani mereka itu senang gitu ya. Ya udah, ini akhirnya muncul gagasan. Nah, Setelah pulang, gagasan kebutuhannya dua alasannya. Satu, PJTKI kami berkembang. Ya, ketika itu bisa menempatkan orang puluhan ribu per tahun ya. luar biasa. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa memerlukan tiket. Nah, bikinlah travel. Sekaligus pada saat yang sama kita ambil izin umroh dan haji ya. Hajinya umrohnya muncul tahun 99, hajinya izinnya keluar tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Yang sekarang kan sudah seperempat abad lah kurang lebih ya. Iya. Dari travelnya sudah seperempat abad lebih. Alhamdulillah melayani orang itu ternyata cocok saya. Nah, ini melayani orang Artinya ini apa kan sudah seperempat abad lebih seperempat abad lebih. dalam hal haji dan umroh. Nah, Dalam hal TKI sudah 30 tahun lebih. istilahnya ini sudah berpengalaman Ya, dan tidak diragukan lagi. insya Allah begitu. Ya. Nah, ini PT-nya kan Andromeda Atria Wisata Ya, di Jalan Raya Kupang Jaya, betul. Kafling 6 nomor 1. Ya. Setelah fokus istilahnya kan ke Biro Travel Umrah dan Haji, mungkin ada kejadian atau sesuatu yang mungkin menarik untuk diceritakan Pak Haji. Seperti apa mungkin? Ya, hal-hal penting yang perlu dicatat bahwa perjalanan haji dan umrah itu bagus ya, karena melayani tamunya Allah. Melayani. Prinsip dalam menjalankan tugas pelayanan tamunya Allah, prinsip jangan takut rugi. Ya. Ya, jangan Prinsipnya itu jangan takut rugi. Artinya layani mereka sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Ya, untuk menyenangkan. Tadi konsepnya itu adalah menyenangkan orang itu adalah pekerjaan yang paling bagus semestinya. Nah, ini nanti kita akan kupas lebih lanjut Pak Haji. Ya. Kita nanti di segmen Jadi selanjutnya. prinsip khairun nas ampam linas itu. Nah. Nah, sahabat Memorandum TV, masih bersama podcast Memorandum TV. Tamu kita kali ini adalah owner dan founder Atria Tour and Travel, Bapak Haji Zainal Abidin. Nah, Pak Haji tadi kan ngomongin prinsip menyenangkan orang. Yes. Nah, ini prinsip yang dipegang teguh selama seperempat abad kata Pak Haji. Ya. Nah, ada kejadian nggak yang mungkin memicu atau kurang mengenakan atau pengalaman ketika memberangkatkan orang umrah dan Ya, umumnya faktor eksternal. eksternal ya? Faktor eksternal. Tidak semuanya perjalanan itu mulus, lancar sebagaimana yang kita harapkan kan. Ya. Tapi sering aja terjadi faktor-faktor lain yang di luar dugaan. Contohnya Misalnya Pak? pesawat penerbangan yang gagal terbang karena satu dan lain hal. Misalnya dia punya keterbatasan armada. Keterbatasan Ketika kerusakan mesin, berarti kan menunggu perbaikan atau menunggu pesawat pengganti. Jadi itu cukup lama itu. Pernah dialami ketika zamannya Batavia dulu. Batavia Air ya? Iya, Batavia Air ya. Tiba-tiba dia harus stay lama di sana itu berhari-hari ya. Nah, itu faktor lain yang menyebabkannya. Nah, bagaimana kita? Yang penting jamaah Nah, dijamin termasuk makannya, ya, akomodasinya akomodasinya. selama mereka dalam penungguan. Itu bukan faktor internal tapi faktor eksternal, dan itu akan dialami oleh banyak orang seperti gitu loh. Nah, oleh karenanya kami berharap penerbangan nasional carrier inilah satu-satunya penerbangan yang diharapkan lebih safety, lebih pasti dan sebagainya itu. Nah, ini bicara mengenai umrah ya Pak Haji. Ya. Ini kan musim haji sudah lewat. Ya. Ini mungkin bulan depan sudah mulai ada umrah lagi ya. Untuk yang baru umrah Pak Haji, mungkin ada tip khusus memilih biro travel yang bagus atau yang terpercaya itu seperti apa Pak Haji? Ya, satu, pemerintah telah memberikan panduan 5 pasti ya. 5 pasti. Ya, pastikan legalitasnya, pastikan programnya, pastikan visanya, pastikan hotelnya, pastikan jadwalnya dan sebagainya. Dan kalau misalnya lagi, pastikan komitmennya. Itu Atria menambahi 2. Ya, Komitmen dan komitmennya, dan ada garansi atau tidak. ada garansi atau tidak. Ya, Atria ada garansi untuk itu. Nah, ini karena berpengalaman ya pasti ada garansi Pak Haji ya. Terus gimana Pak Haji? Ya seperti tadi, ketika gagal terbang apa garansinya? Ya itu Atria harus membela kepentingan jamaah, jangan dirugikan jamaah. Pokoknya nggak boleh rugi. Yang kedua, yang dijanjikan dipastikan diwujudkan. Jika tidak, sampaikan sebelum mereka berteriak. Ada faktor ketiga menyebabkan situasinya begini. Ya, kami tidak bisa memberikan solusi lain,
mungkin yang akan menyenangkan Bapak dan Ibu kecuali Bapak dan Ibu mengungkapkan apa ya seharusnya yang kita lakukan. Jadi win-win solution harus kita lakukan. Ya. Membantu mereka itu. Nah kadang-kadang kan jemaah yang mungkin baru pertama kali mau beribadah itu kan sering bertanya masalah harga. Nah menurut Pak Haji penting nggak sih harga ini untuk umrah ini? Harga penting tapi tidak menjadi pertimbangan yang utama. Maksudnya gimana Pak Haji penjelasannya? Karena harga selalu membuat orang lain ini. Jadi gini, harga itu membawa rupa. Membawa rupa. Ya makin murah rupanya makin tidak baik. Nah ini. Manusia nalurinya senang dengan yang baik. Ya. Tapi juga senang dengan yang murah. Nah, tidak akan pernah ketemukan yang baik dengan yang murah itu bersamaan. Nah, ini solusinya Atria punya ini. Nah, iya, Atria menjelaskan bahwa transparansi di depan. Transparansi. Ya, apa adanya. Harga ini meliputi apa saja. Ya. Dan Anda ketika mau ke sana itu mau ibadah. Jangan sampai ibadah Anda ke sana itu karena diri Anda yang mampu. Sebenarnya Anda dimampukan oleh Allah. Kalau Allah memampukan, pilih aja yang terbaik. Yang terbaik berpotensi mahal. Itu nggak apa-apa bagi Allah, mudah untuk membayarnya. Akan dibalas sesuai dengan kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Jadi mindset masyarakat kita giring jangan senang dengan yang murah dan murahan. Itu. Niatnya juga ibadah ini kan. Niatnya itu bagaimana ibadah itu menjadi sah. Sebab ketika terlalu murah, potensi tidak sahnya ibadah itu terbuka. Nah ini. Tapi kan ini kan mungkin ada batas bawah untuk tarif umrah ini. Pemerintah dalam hal melindungi masyarakat menetapkan harga referensi. Referensi ya. Kalau yang sebelumnya itu 26 juta, sekarang rasanya sudah tidak lagi relevan ya. Relevan. 26 juta itu kan, karena semuanya apa-apa naik ya. Ya betul. Nilai kurs juga naik, ya sudah 15.000 ke atas dan sempat sembus 15.500 gitu kan. Itu kan ketika itu masih nilai kurs 14.500 ke 19.000. Satu yang kedua hotel juga susah diperoleh. Nah ini penting masyarakat tahu. Ya. Mengapa susah diperoleh? Karena izin tinggal di sana itu bertambah dari hanya 30 hari menjadi 90 hari. Jadi orang tinggal di sana makin lama gitu. Makin lama ya. Gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua populasi orang umrah dari Indonesia itu makin tinggi. Sudah mencapai tembus 1,5 juta tahun yang lalu. Kalau diurutkan dunia nomor 1 Pak Haji? Apa nomor berapa Indonesia itu? Saya belum tahu data persisnya, tapi pernah nomor 2. Pernah nomor 2? Iya. Luar sebelum biasa. COVID. Sebelum COVID? Ya, sebelum COVID ya. Jadi setelah Pakistan, Indonesia. Setelah Pakistan ya? Justru Pakistan paling banyak Pak Haji? Iya, karena negaranya lebih dekat. Oh iya. Dan sebagainya itu kan, lebih dekat. Dan dia bisa menempuh dengan berbagai macam ya. Cara transportasinya itu ya. Ada perbatasan karena dekat ya. Iya, iya. Nah, Pak Haji ini menarik kembali ke tadi loh. Ada batas bawah. Ini kalau masyarakat awam atau baru pertama kali umrah disodori harga di bawah standar itu patut curiga berarti ya Pak Haji? Patut harus waspada. Waspada. Ya, jadi dia tidak perlu mencurigai orang lain, tapi mewaspadai diri kan penting. Ya betul. Ya. Makanya itu harus benar-benar tadi ya seperti yang referensi jadi penting gitu. Referensi. Nah, jadi jangan lupa aspek legalitas itu jadi penting. Nah, dalam legalitas itu klik aja di Sesko Patuh atau Sesko Hat tentang track record dari travel tersebut ada kok. Nah, dia pernah bermasalah atau dia sedang diskorsing atau dia punya izin atau tidak. Betul. Nah, bicara mengenai track record nanti, track record seperti apa tour and travel kita lanjutkan nanti. Ya. Nah ini Pak Haji, ini melanjutkan mengenai track record travel. Ya. Ini berarti kan kalau terpercaya itu ya paling enggak promosinya lewat pameran. Salah satunya. Salah satunya. Nah ini kan kebetulan memorandum akan menggelar Umrah Holiday Expo 13 sampai 17 September di Royal Plaza nanti. Ya. Untuk pesan Pak Haji untuk calon-calon jemaah. Saya bahwa pameran itu bagus. Ya. Dan harus punya tema. Harus punya tema. Yang mengedukasi masyarakat. Ya. Ya. Indikasinya apa? Menginformasikan melalui pameran itu salah satu cara mengedukasi masyarakat. Ya kan? Travel yang tidak bermasalah akan berani tampil di pameran. Nah, ini yang penting Pak Haji. Kalau tidak bermasalah kenapa takut tampil di pameran? Nah, berarti mengajak semua biro travel yang tidak bermasalah untuk ikut pameran. Itu bisa menjadi tolak ukur. Tolak ukur masyarakat bahwa ini benar-benar travel terpercaya. Iya. Tampil di publik, tampil dengan terbuka, tampil dengan transparan. Ya. Nah, oleh karenanya saya mengusulkan
EO atau penyelenggara pameran itu harus punya tema-tema yang menarik, yang konteksnya kekinian. Nah ini, Ya kan? bukan hanya pameran saja Pak ya, diselingi dengan pelatihan seperti apa gitu mungkin ya, Iya betul. agar lebih menarik. Ya kan? Seperti penawaran di TikTok tentang haji atau umrah yang backpacker, lalu tinggalnya di depannya toilet, itu kan tidak mendidik. Ya, ya, Nah, itu betul. perlu media massa seperti Memorandum, ya pameran itu membuat tandingan. Ya. Tidak perlu menyalahkan yang mereka karena biayanya mahal. Jadi kita hadir mendampingi kesalahan yang ada, Betul. agar masyarakat bisa memilih mana yang benar. Makanya ini niat ibadah kok malah tidur di depan toilet kan menjadi apa ya, nggak masuk akal kan. Iya, ramai kan di TikTok ini kan. Betul. Masa akomodasinya toilet itu loh. Iya. Gitu kan. Sangat merendahkan. Merendahkan apa? Tamu Allah kok seperti gitu gitu loh. Nah, betul. Ya kan? Nah, Atria sendiri nanti punya program apa Pak Haji? Mungkin bisa dibocorkan. Nah, Atria di selalu pameran nanti. mengedepankan satu karakter, Mas. Karakter. Ya. Jadi kita tidak berebut pasar secara kuantitatif, tapi menyampaikan informasi secara edukatif dan kualitatif. Makanya masih banyak segmen-segmen yang perlu ditembak oleh para penyelenggara itu ya, seperti paket-paket private. Itu perlu disediakan paket-paket yang sesuai dengan segmen-segmen tersebut itu loh. Itu menarik gitu loh. Daripada kita berebut pada harga yang murah-murahan, ujung-ujungnya nanti ketika mau berangkat ditambahin lagi itu. Nah, itu. Itu kan menjebak. Jadi jemaah juga kaget loh. Ya. Saya sudah bayar segini kok ditambah lagi. Ya. Seharusnya tidak begitu Pak Haji ya. Harusnya boleh ditambah tapi konsepnya antara din. Jadi sama-sama ridho. Nah, ini Jadi yang penting. prinsip sama-sama ridho itu penting sekali. Sama-sama Agar tidak ridho. mengusik kecemasan jamaah ketika mereka membeli murah tetapi ternyata terjebak dengan harga yang tidak pasti. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal nama Pak Haji Zainal Abidin kan artinya perhiasan orang yang taat Amin beribadah. insyaallah. Nah, ini berarti kalau memilih Atria sudah tepat ini kan Pak Haji ya. Insyaallah. Ada pesan terakhir Pak Haji sebelum kita tutup podcast kali ini untuk jemaah umrah? Ya, pesan saya kepada jamaah umrah bahwa niat berjamaah umrah itu adalah untuk menjalankan ibadah. Dan pasti ketika Anda terundang, pasti akan ada jalannya untuk datang ke sana. Oleh karenanya batasi diri untuk tidak memilih yang murahan. Siap. Ya, batasi diri murahan karena murahan berisiko, tidak adanya kepastian. Betul. Ya. Dan kalau tidak ingin berisiko, Jadi ketika itu nanti hatinya terusik menjadi tidak tenang. Nah. Ketidaktenangan menjadi tidak khusyuk di dalam beribadah. beribadahnya. Kalau- Akibatnya apa? Selalu ingkar atas nikmat Allah. Makanan dicemooh, Iya. fasilitas dicemooh. Jadi- Padahal dia datang ke sana bukan karena uangnya, dia datang karena Allah mengundangnya. Untuk beribadah. Dia datang ke Madinah karena Rasulullah mengundangnya. Dia lupa itu. Nah, Padahal nilai undangan Allah dan Rasulullah itu jauh lebih mahal dari harta yang mereka miliki. luar biasa. Karena itu ya harus datang ke pameran supaya tidak Supaya terjebak. tahu, Ya, dapat informasi yang benar yang mengenai lengkap dan yang umrah dan transparan. betul. Ya, maka selamat buat Memorandum telah merintis dan mencerdaskan masyarakat melalui pameran-pameran serupa. Mantap, terima kasih Pak Haji. Ya. Oke, kita tunggu sahabat Memorandum TV di pameran Umrah Holiday Expo 2023. Nanti akan ada Atria Tour and Travel dan semua biro umroh yang pastinya terpercaya. Demikian Pak Haji ya. Amin. Terima kasih. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mantap.